Kalau kita ngomongin trading, medan perang paling berat itu sebetulnya bukan pasar loh. Pertarungannya jauh lebih personal dari itu. Pertarungan sesungguhnya adalah melawan diri kita sendiri. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah gimana psikologi Anda bisa jadi aset terbesar atau justru musuh terburuk Anda. Nah, ini dia kebenarannya. Anda bisa aja punya strategi paling canggih sedunia, tapi kalau pikiran Anda nggak terkendali, ya semuanya bakal sia-sia. Pertarungan yang sebenarnya itu bukan terjadi di grafik, tapi di dalam kepala kita sendiri. Oke, jadi siapa sih iblis-iblis ini? Mereka ini sebetulnya adalah emosi-emosi kita yang kuat yang bisa menyabotase keputusan trading terbaik sekalipun. Memahami mereka adalah langkah pertama untuk bisa menaklukkan mereka. Percaya deh, setiap trader nggak ada kecuali pasti bakal ketemu langsung sama 4 emosi ini. Rasa takut kehilangan uang, keserakahan pengen dapat lebih banyak, euforia atau senang banget setelah menang besar, dan rasa putus asa setelah rugi beruntun. Ini semua bagian dari permainan. Oke, kita bahas kesalahan paling umum yang pertama. Bayangin, Anda lagi rugi. Logikanya sih, harusnya keluar kan? Tapi harapan yang sia-sia kalau pasar bakal berbalik, bikin Anda bertahan. Nah, disinilah harapan jadi musuh Anda, yang mengubah rugi kecil jadi bencana besar. Nah, ada juga kebalikannya. Trading Anda lagi untung, tapi rasa takut mulai muncul. Gimana kalau profitnya hilang? Akhirnya, Anda keluar kecepatan, memotong potensi keuntungan Anda. Tindakan ini, yang didorong rasa takut, fatal banget buat profitabilitas jangka panjang. Wah, ini nih, mungkin dosa paling besar dalam trading. Anda lagi rugi, dan karena putus asa pengen balik modal, Anda malah nambahin risiko ke posisi yang udah jelas-jelas gagal. Ini bukan lagi trading, ini udah judi yang didorong sama rasa putus asa murni. Sekarang, yang menarik banget dari sini adalah perubahan mindset-nya. Kerugian itu bukan kegagalan pribadi. Coba deh anggap kerugian itu sebagai biaya operasional. Sama kayak toko yang harus bayar sewa, ya seorang trader juga harus menerima kerugian sebagai bagian yang nggak bisa dihindari dari bisnisnya. Oke, kita udah identifikasi masalahnya, emosi. Terus solusinya apa dong? Jawabannya adalah mengganti pengambilan keputusan yang emosional dengan sistem yang terstruktur dan didorong oleh disiplin. Nah, ini dia. Kalau Anda cuma boleh ingat satu hal dari pembahasan kita kali ini, ingat kata ini. Tanpa disiplin, Anda itu bukan trading, Anda cuma berjudi. Disiplin itulah jembatan yang memisahkan seorang amatir dari seorang profesional. Pilar pertama dari sistem Anda adalah trading plan. Anggap aja ini konstitusi pribadi Anda. Ini adalah dokumen yang Anda buat saat Anda lagi tenang dan objektif, yang bakal jadi panduan Anda pas pasar lagi bergejolak dan emosi memuncak. Isinya apa aja? Ya, semuanya. Strategi apa yang mau dipakai, aturan pasti kapan masuk dan keluar, pasar mana yang mau ditradingin, di mana Anda bakal pasang stop loss, itu tuh titik keluar otomatis buat batasin rugi, bahkan kapan Anda harus kerja dan kapan harus istirahat biar nggak capek. Intinya, ini bisnis plan lengkap Anda. Pilar kedua, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah jurnal trading atau trading log. Kalau rencana trading itu peta Anda, jurnal ini adalah cerminnya. Jurnal ini nunjukin ke Anda apa yang beneran terjadi, bukan apa yang Anda kira terjadi. Ini adalah kebenaran yang apa adanya, bebas dari bias. Jadi, apa aja yang perlu dicatat? Mulai dari data objektifnya. Harga masuk, harga keluar, aset apa yang ditradingin, misalnya euro lawan dolar. Ukuran posisinya atau berapa banyak yang Anda pertaruhkan, untung atau ruginya, dan alasan teknis kenapa Anda masuk ke trade itu. Pokoknya, fakta. Cuma fakta. Eits, tapi jangan berhenti di situ. Justru disinilah sihirnya bekerja. Catat juga data subjektifnya. Emosi apa yang Anda rasain? Anda takut? Serakah? Dan pertanyaan paling krusial, apa Anda ngikutin rencana Anda? Nah, di sini Anda harus jujur sama diri sendiri. Oke, sekarang kita naik level yuk. Ada tips praktis yang keren banget dari seorang trader yang disegani. Namanya Tom Dainty, tentang gimana caranya bikin jurnal Anda jadi alat yang jauh lebih ampuh. Dia nyaranin buat lacak secara spesifik kesalahan-kesalahan fatal ini. Anda keluar kecepatan karena takut, Anda masuk ke trade yang bahkan nggak ada di rencana awal Anda. Dengan mencatat kesalahan-kesalahan ini, Anda jadi sadar sama pola perilaku Anda yang merusak. Nah, disinilah fungsinya sebagai rem darurat. Anda bikin aturan. Kalau saya bikin kesalahan yang sama, katakanlah 3 kali seminggu, saya harus berhenti. Ini maksa Anda buat mundur sejenak, evaluasi lagi, dan mencegah Anda trading pas lagi tilt. Tahu kan kondisi emosional di mana Anda udah nggak rasional lagi karena pengen balas dendam kerugian. Jadi, sekarang kita punya rencana dan kita punya jurnal.
Kalau digabung, keduanya ini menciptakan sesuatu yang kuat banget, sebuah feedback loop atau lingkaran umpan balik untuk perbaikan terus-menerus, sama seperti yang dipakai para profesional di bidang-bidang lain. Gini cara kerjanya, simple kok. Pertama, Anda rencanakan trade sesuai aturan Anda. Kedua, Anda eksekusi. Ketiga, Anda catat semuanya, yang bagus dan yang jelek, di jurnal Anda. Dan langkah keempat yang paling penting, Anda tinjau lagi jurnalnya untuk nyempurnain rencana Anda ke depannya. Ini siklus perbaikan yang gak ada habisnya. Dan ini poin kuncinya. Percaya diri yang sesungguhnya dalam trading itu bukan datang dari harapan atau hoki, tapi dari data. Ketika Anda punya statistik yang ngebuktiin kalau metode Anda itu punya keunggulan dalam jangka panjang, Anda bisa menghadapi kerugian dengan tenang dan mengeksekusi rencana Anda dengan keyakinan penuh. Nah, buat ngebantu proses ini, ada beberapa tools praktis yang bisa Anda coba. Pakai Jet Screenshot buat nyimpan gambar chart Anda dengan cepat, Evernote buat ngatur catatan di berbagai perangkat, atau bahkan Camtasia buat merekam seluruh sesi trading Anda dan meninjaunya lagi nanti. Jadi, setelah semua pembahasan ini, kita balik lagi ke pertanyaan paling mendasar. Coba lihat pendekatan Anda dengan jujur. Apakah Anda bekerja dengan rencana yang disiplin, mengukur kinerja, dan terus-menerus berusaha jadi lebih baik? Atau Anda cuma klik-klik tombol berdasarkan emosi dan harapan? Jawabannya ada di tangan Anda, dan itu yang bakal nentuin nasib trading Anda ke depannya.